Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyamil aghyar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi amma ba'du. Para asatidzah, para hujjaj, orang tua, para sesepuh jamaah majlis Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah sekian lama kita dipisahkan oleh Covid, sekian lama kita dipisahkan oleh wabah ini, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang insya Allah penuh berkah ini. Melanjutkan pengajian kita beberapa bulan yang lalu, tafsir Jalalain, kita sudah sampai pada surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok. Kadangkala Ahzab itu jamak dari Hizbun. Hizbun kadang-kadang diartikan sebagai partai, kelompok yang mempunyai kekuatan tertentu. Surat ini disebut Al-Ahzab karena saat itu beberapa kelompok yang kontra, beberapa kelompok yang menentang kekuatan orang-orang mukmin di Madinah. Ini kelompok-kelompok ini, penentang ini gabung jadi satu. Jadi mereka berkoalisi. Koalisi ini untuk melawan orang-orang mukmin bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Inilah yang disebut dengan Ahzab atau kelompok-kelompok yang berkoalisi untuk menyerang Madinah saat itu. Al-Ahzab ini, surat Al-Ahzab ini tepatnya menceritakan tentang perang yang namanya perang Khandaq, yaitu perang terbesar terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa perang itu dalam tarikh Nabawiyah atau dalam sejarah Nabi itu dibagi menjadi dua. Ada perang yang diikuti Nabi, ada perang yang tidak diikuti Nabi. Perang yang diikuti Nabi ini disebut dengan Ghazwah, Ghaza, Yaghzu, Ghazwatan. Yang tidak diikuti Nabi ini disebut dengan Sariyah. Nah, perang yang terbesar terakhir yang diikuti oleh Nabi ini adalah perang Khandaq ini. Loh, setelah itu ada Fathu Makkah, bukan perang. Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan pada abad ke-7, pada tahun 7 setelah hijrah atau 7 hijrah ini datang ke Makkah tidak untuk berperang, tapi untuk apa? Yaitu untuk menaklukkan saja, karena di situ terjadi negosiasi, terjadi perjanjian damai antara Rasulullah dan Abu Sufyan yang saat itu akhirnya memeluk Islam, dan banyak juga orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian akhirnya luluh hatinya dan akhirnya merasakan bahwa memang Islam itu yang benar. Nah, ini Fathu Makkah bukanlah Ghazwah, bukan perang. Perang Khandaq ini diceritakan dalam surat Al-Ahzab, di mana orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah antara lain adalah Bani Ghatafan, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini sudah mengingkari perjanjian Piagam Madinah yang awalnya itu Rasulullah sampai ke sana, sampai ke Madinah pada tahun ke-1 Hijriah. Itu sampai ke Madinah disebut 1 Hijriah karena memang pertama kali Rasulullah sampai ini dihitung sebagai tahun 1 hijrahnya Rasul. Itu perjanjian atau piagam yang memang dibangun bahwa mereka siapapun itu penduduk Madinah, mau agamanya Muslim mau non-Muslim, non-Muslim bisa dia Yahudi, bisa dia itu Nasrani, atau bahkan bisa dia itu orang-orang musyrik yang masih menyembah berhala atau menyembah matahari atau menyembah benda-benda langit. Ini sama-sama untuk menjaga Madinah. Beberapa tahun belakangan setelah Nabi ada di Madinah ini, sebagian di antara mereka ada yang ingkar. Jadi sebagian di antara mereka
ada yang justru melemahkan Nabi, nggak mau ikut membela Madinah, nggak mau menjaga Madinah, tapi malah kerjasama dengan musyrik Quraisy. Puncaknya mereka orang-orang yang sakit hati ini, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah, ini akhirnya keluar dari Madinah dan akhirnya kerjasama dengan kafir Quraisy. Jadilah koalisi yang disebut dengan Al-Ahzab ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan ini, sudah mempersiapkan untuk menjaga Madinah dengan benteng yang namanya Khandaq itu, dan dengan berbagai macam persiapan. Singkatnya antara 3.000 pasukan Muslim yang ada di Madinah saat itu menghadapi 12.000 pasukan koalisi ini. Jadi tetap di Madinah, tetap tidak kemana-mana, tapi dibentengi oleh parit atau Khandaq. Ada yang menarik di sini bahwa apakah Nabi nggak bisa berdoa kepada Allah supaya dihancurkan itu? Bisa aja. Namun kan ada proses takdib atau pengajaran dan pendidikan yang ingin dilakukan oleh Rasulullah. Kita kan tahu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah punya urusan, kalau amarnya Allah atau urusannya Allah, ketika Allah sudah mau mewujudkan, Allah menghendaki, maka tinggal ucapkan kun fayakun, maka terjadi itu semua. Itu bisa saja, tapi ada di sini yang namanya proses. Rasulullah mengajarkan para sahabat, Rasulullah mengajarkan mendidik orang-orang mukmin, dan Rasulullah juga menguji, Allah menguji melalui Rasulullah, yaitu menguji mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang-orang yang justru nanti dia lari atau justru dia membelot dari barisan pasukan Nabi Muhammad SAW. Ini proses yang ingin dilakukan supaya kelihatan mana yang emas, mana yang kotoran, supaya kelihatan mana yang berlian, mana yang batu koral, itu kelihatan semua melalui proses ini. Berarti melalui proses ujian demi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang Muslim saat itu, orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat yang berikut ini ditekankan lagi bahwa sebesar apapun pasukan yang akan melawan kalian, atau sekecil apapun pasukan itu, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari pasukan itu, dan juga tidak ada yang bisa memberikan kemenangan kepada kalian selain Allah. Dalam surat Al-Ahzab yang ayat ke-17 yang akan kita bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Qul, katakan wahai Muhammad, man dzalladzi ya'simukum, siapakah yang akan menyelamatkan kalian, yujirukum, yaitu yang akan menyelamatkan kalian, ya'simukum menjaga kalian, yujirukum ay menyelamatkan kalian, minallahi dari Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah? In arada bikum, jika dia Allah menghendaki terhadap kalian, su'an keburukan, halakan yakni kerusakan, wahazimatan dan kehancuran. Au yusibukum, atau jika menghendaki dia Allah terhadap kalian, bisuin keburukan. In arada, jika menghendaki Allahu dia Allah bikum terhadap kalian, rahmatan, satu rahmat, khairan yaitu kebaikan, wala yajiduna, dan tidaklah mereka dapat mendapati, menemukan, lahum bagi mereka, min dunillahi selain Allah, ay ghairihi yaitu selain Allah, tidak akan mereka dapati, waliyan seorang kawan, yanfa'hum yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, wala nasiran dan juga penolong, yadfa'ud durrah yang bisa menolak kemadharatan, bahaya, anhum dari mereka.
Katakanlah ada dua sisi. Ada dua sisi kita hidup ini, pasti ada dua sisi, yaitu sesuatu yang menyenangkan kita dan sesuatu yang menyusahkan kita. Susah dan senang ini pasti ada, dan kita sebagai manusia pasti cenderung untuk cari yang senang. Gak mungkin ada orang pengen cari yang sulit-sulit, gak mungkin. Pasti kita pengen cari yang menyenangkan kita, yang memudahkan kita. Ini satu sisi, dan sisi yang lain tapi tetap ada yang namanya menyulitkan. Nah, semua ini secara hakiki, kesenangan, kemudahan, sisi yang baik-baik itu semua secara hakiki itu semua Allah sudah tetapkan. Begitu juga kesulitan, kemadharatan, kesusahan, semua ini juga sudah Allah tetapkan. Allah sudah menetapkan itu semua untuk si A, untuk si B, untuk si fulan kebaikan, untuk si B misalnya keburukan. Ini semua udah Allah tetapkan. Nah, kalau Allah sudah menetapkan ketetapannya, maka tidak ada yang bisa, man dzalladzi ya'simukum minallah, maka tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan kepada kalian jika Allah memang sudah menetapkan keburukan untuk kalian. Kalah. Di sini orang-orang mukmin konteksnya dengan perang Ahzab, kalau emang udah Allah tentukan kalah, ya udah kalah nanti. Kalian semua ini orang-orang mukmin Madinah, orang-orang muslim Madinah, kalau memang Allah sudah tentukan kalah, ya kalah udah. Udah. Begitu juga kalau Allah tentukan menang, maka nggak ada yang bisa merubah ketetapan Allah itu. Nggak ada yang bisa berubah ketetapan Allah. Sekalipun di atas kertas 3.000 lawan 12.000 dengan persenjataan yang memang kalah, persenjataan yang memang kurang lengkap, tapi kalau Allah tetapkan menang, maka tidak ada yang bisa menghalangi pemberian kemenangan itu terhadap orang-orang mukmin. Kita juga begitu, Pak. Rizki yang sudah Allah tetapkan buat kita nggak bakal nyasar ke orang lain, nggak bakal nyasar. Kita kerja pagi, kemudian sore pulang, ya memang dapatnya cuma ya sehari misalnya cuma 20 juta aja. Amin ya Pak? Ada yang 20 juta di sini sehari. Kalau emang udah keuntungan sehari 20 juta, ya 20 juta aja. Nggak bakal kita usahain kita tambah misalnya ini, tambah jam kerjanya sampai malam, nggak bakal itu bertambah, karena memang ketetapan Allah ya udah segitu aja. Begitu juga kalau Allah sudah tetapkan kita hari ini akan rugi, itu nggak ada yang bisa menghindarkan atau nggak ada yang bisa memalingkan kerugian itu dari kita. Semua itu sudah ada ketetapannya dari Allah, sudah Allah tentukan. Ini yang hubungannya dengan qada dan qadarnya Allah. Orang mukmin berangkat maupun nggak berangkat kerja misalnya, konteksnya Al-Ahzab ini, berangkat maupun gak berangkat perang Ahzab, itu harus dalam hatinya harus ditanamkan keyakinan bahwa kalah menang itu urusannya Allah. Memberikan kemenangan ya terserah Allah, memberikan kekalahan terserah Allah. Nah, terus kewajiban seorang mukmin itu apa? Kewajiban seorang mukmin berangkat. Kita juga begitu. Mau mondokin anak misalnya nih, mau mondokin anak, berangkat dah, kewajibannya berangkat doang. Nanti pulang anak mau jadi orang alim atau ya tetap jadi orang biasa aja, pulang mondok ya malah jualan. Ada banyak yang begitu, pulang mondok nggak jadi apa-apa ya tapi biasa aja kayak orang-orang jualan, banyak yang begitu. Itu urusan nanti. Yang penting berangkat, kewajibannya menyekolahkan anak misalnya, ya udah kewajibannya itu. Allah hanya mewajibkan untuk mendidik anak. Masalah berhasil atau tidaknya, hasil akhirnya itu Allah yang menentukan. Semua dalam segala hal, dalam seluruh sisi kehidupan kita, itu susah dan senang, sulit dan mudah, itu sudah Allah tentukan. Kita pokoknya melaksanakan perintahnya aja, perintah Allah aja. Suruh jalan ya jalan, suruh berangkat ya berangkat. Masalah hasilnya itu terserah Allah, sudah Allah tentukan itu nanti. Sekedar menjalani kewajiban inilah yang disebut dengan taat. Kita taat, Allah perintah ya kita laksanakan,
Allah larang ya kita tinggalkan, benar-benar kita taat, meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Pendek kata, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau memang Allah sudah menetapkan kita bakal celaka. Begitu juga tidak ada yang bisa memberikan kita celaka seandainya memang Allah sudah takdirkan kita untuk selamat. Begitu aja itu pokoknya yang kita jadikan tempat bergantung ya hanya Allah saja. Terus bagaimana dengan upaya-upaya kita, doa-doa kita baca doa ini, doa itu, kita baca hizib ini, hizib itu untuk penjagaan. Bagaimana? Itu bagian dari ud'uni astajib lakum, bagian dari minta sama aku akan jawab permintaanmu. Nah kan Allah nggak sebut jawabnya kapan. Bisa jadi mintanya sekarang, padahal besok lagi butuh banget. Mintanya sekarang tapi dikasihnya nanti tahun depan, bisa. Allah nggak menjanjikan atau Allah nggak menyebutkan akan aku kabulkan sesuai kemauanmu, enggak. Tapi pasti akan aku kabulkan. Yang penting doa yang kita baca, misalnya buat penjagaan atau usaha yang kita lakukan, berangkatin anak ke pondok, mondokin anak misalnya, ini semua bagian dari menjalankan perintah Allah, berdoa, mendidik anak. Demikian orang-orang mukmin di Madinah ini dikuatkan oleh Allah. Udah berangkat aja. Kalau emang menang, nggak akan ada yang bisa menganulir kemenangan itu dari kalian. Kalau emang kalah, ya udah nggak ada yang bisa menghindarkan kekalahan itu dari kalian. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihhatan 'alaykum fa idza jaa'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihhatin 'ala al-khair ulaika lam yu'minu فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قد يعلموا, telah mengetahui Allahu, dia Allah mengetahui al-mu'awwiqina, orang-orang yang menghalangi, al-mutsabbitina, yaitu orang-orang yang membuat rintangan, ngalang-ngalangin, merintangi, minkum dari kalian wahai orang-orang Islam, wal qailina, dan orang yang mengatakan li ikhwanihim kepada saudara-saudara mereka. Allah tahu tuh orang yang ngomong halumma ilaina, halumma ayo ta'alau sini ilaina, sini kumpul sama kita, wala ya'tunan al-ba'sa, dan tidaklah mereka mendatangi al-ba'sa peperangan, ail qital yaitu peperangan, illa qalilan, kecuali sedikit, riyaan yaitu dengan riya pamer, wa sum'atan dan sum'ah. Ashihatan alaikum, mereka dalam keadaan pelit, alaikum atas kalian semua, bil muawanati untuk menolong. Ashihatan itu jam'u syahihin, jamaknya syahih, yaitu orang yang pelit, medit, koret. Wa huwa halun, ashihatan itu adalah tarkib hal min domir ya'tuna, dari domir ya'tuna, domir wawu yang ada ya'tunya di lafaz ya'tuna. Fa idza ja'al khaufu, maka ketika telah datang al khaufu, rasa takut, ra'aitahum, maka engkau Muhammad melihat mereka, yanduruna ilaika, mereka melihat kepadamu, taduru itu mengalir, ayunuhum, mata mereka, kalladzi ay kanadharin au kadauronin, yaitu seperti orang yang memandang dan orang yang berputar-putar, berbelit-belit. Yughsha alaihi minal maut, yang ditutupi atasnya, minal mauti dari kematian, ai sakaratihi, yaitu sekaratnya kematian. Fa idza dhahaba, maka ketika hilang al khaufu, rasa takut, wa huyizat, dan telah diperoleh al ghanaimu, ghanimah, rampasan perang, salaqukum, maka mereka menyakiti kalian, adzukum,
mereka menyakiti kalian, au darabukum atau memukul kalian, bi alsinatin hidadin dengan lisan yang tajam, asyihatin al khair, mereka pelit terhadap kebaikan, ayil ghanimah yaitu rampasan perang, yatlubunaha yang mereka tuntut. Ulaika mereka itulah lam yu'minu tidak beriman haqiqatan secara hakiki. Fa ahbata maka menghapus Allah menghapus amalahum amal-amal mereka, perbuatan mereka percuma semuanya dihapus oleh Allah. Wa kana dzalika dan ada dzalika itu semua al-ihbat yaitu penghapusan amal, alallahi atas Allah, bagi Allah, yasiran itu mudah, bi iradatihi dengan kehendak Allah. Orang mukmin diuji oleh Allah untuk mengetahui mana yang imannya hakiki, mana yang imannya ini cuma kamuflase aja. Orang mukmin yang imannya itu cuma pura-pura, sebenarnya dia bukan orang mukmin, sekedar muslim aja. Tingkatan orang yang paling rendah itu muslim, Pak. Muslim sekedar dia tunduk, aslama yuslimu islaman, tunduk. Dulu pernah ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah bilang amanna, saya beriman. Kata Rasulullah, jangan bilang amanna, walakin qulu aslamna. Baru datang tiba-tiba kok bilang iman. Gimana juntrungannya itu? Gimana bisa iman? Kayak kita begini, Pak. Baru kenal sama orang, baru dengar ceritanya doang, terus tiba-tiba kita datang sama orang itu, kita ngaku saya percaya sama sampean, saya percaya pokoknya hidup mati saya gantungkan pada sampean. Gak mungkin. Pasti kita harus mengenal dulu. Iman itu butuh proses. Iman butuh usaha yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Jadi nggak hanya ikut-ikutan, beda sama hanya sekedar jadi Islam. Muslim tunduk, orang Badui tadi ini sekedar kata Rasulullah bilang aslamna, jangan amanna. Saya tunduk, kami tunduk. Artinya mereka ikut dan tunduk di bawah aturan Rasulullah. Ikut sholat, yang penting itu aja dulu. Ya habis sholat ternyata masih maksiat, ya itu dulu urusan lain lagi. Yang penting tunduk dulu. Ikut puasa kalau Ramadan, tunduk dulu. Masalah puasanya itu masih riya, masih pamer sama orang, itu nanti dulu. Itu namanya Islam. Nah, tapi kalau iman, orang yang disebut dengan mukmin, ini orang-orang muslim yang memang ibadahnya itu sudah masuk ke dalam jiwanya. Keikhlasannya sudah masuk ke dalam hatinya. Hingga sholatnya itu, sholat seorang mukmin ini benar-benar bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa benar-benar mencegah dari keburukan, kekejian dan kemungkaran. Kalau orang sholat, maksiat masih jalan terus, berarti sholatnya sholat Islam aja, belum iman. Beda dengan iman. Sholatnya orang yang memang imannya hakiki ini, sejak takbiratul ihram dihayati bahwa dia itu hadir di hadapan Allah. Kemudian selepas dari sholat ini masih ada perasaan diawasi oleh Allah. Gak berani itu yang namanya korupsi. Kenapa? Merasa masih ada dalam suasana sholat, Allah ngawasin terus. Gak berani itu yang namanya sembarangan sama orang, sama tetangga. Kenapa? Ngerasa Allah ngawasin terus dan nanti itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Ini yang namanya iman. Demikian juga di medan peperangan. Ketika perang berkecamuk, ada kewajiban untuk berangkat perang. Ini Allah menguji mana nih orang-orang muslim yang keimanannya benar dan mana yang keimanannya cuma pura-pura aja. Jadi banyak dulu, Pak, para orang munafik sebutannya nanti. Orang munafik ini yang Islamnya itu hanya sekedar takut karena ngelihat kewibawaan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah. Ada yang begitu. Ada yang Islamnya itu ikut hijrah cuma karena pengen perempuan, ada yang kayak begitu. Ada yang ikut hijrah atau masuk Islam itu cuma pengen supaya dapat posisi di sisi Rasulullah, dapat kedudukan dan dikasih jatah lah, entah itu jatah kekuasaan atau jatah yang lainnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini semua diuji oleh Allah, disaring lagi hingga benar-benar
kelihatan mana yang emas, mana yang kotoran, kelihatan mana yang berlian, mana yang batu biasa. Ketika perang diwajibkan, kemudian orang-orang munafik ini sebagian ada yang disebut muawwikin. Muawwikin itu orang yang menghalang-halangi. Jadi dia bilang, provokasi Pak, provokasi. Udah jangan berangkat. Udah sini aja sama kita, nggak usah berangkat ke sana, nggak usah berangkat. Sebelum ke Khandaq itu memang sebelum Rasulullah. Jadi Madinah itu di antara pemukiman Madinah dengan Khandaq ini ada bukit. Antara pemukiman Madinah dengan Khandaq ini ada bukit. Nah, di sekitar bukit itu memang ada kampung-kampung di situ. Ada kampung-kampung, ya sebagian udah ada yang masuk Islam, jadi memang ikut bersama Rasulullah membela Madinah sebagian, tapi ada juga yang orang-orang munafik itu. Sebagian ada yang Islamnya hanya sekedar ikut-ikutan aja. Nah, di bukit ini ketika Rasulullah udah siap-siap untuk menghadapi pasukan dengan para sahabat-sahabat lain yang benar keimanannya, ada sebagian orang-orang itu halumma ilaina, udah sini aja udah di rumah aja, kalau enggak balik aja lah kalian, balik ke Madinah mendingan. Gede itu orang kafir Quraisy itu pasukannya, sama koalisinya itu ada 12.000 orang. Udah nggak usah ikut, pasti kalah lah. Kalau sampean ikut ini berarti sama aja ngantri nyawa ke orang-orang itu, kepada musuh-musuh. Kalian udah mendingan pulang. Ini muawwiqin. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang merintangi jalan perjuangan Islam. Provokasi, mereka membujuk, mereka merayu orang-orang Islam supaya mundur dari medan peperangan atau cari aman aja, cari aman, nggak mau berangkat ambil resiko yang berat-berat tuh nggak mau, pokoknya cari aman aja. Dari sini udah mulai ketahuan Pak, ketahuan mana orang-orang yang benar keimanannya, yaitu yang hakikatan, ulaika lam yu'minu hakikatan, dan mana orang-orang yang keimanannya itu hanya sekedar nifak atau hanya sekedar kepura-puraan saja. Orang-orang munafik ini baik yang memprovokasi, jadi yang bikin masa itu mundur, maupun yang terpengaruh, ini sama-sama ketika mereka itu ada rasa takut melihat pasukan Ahzab, koalisi itu begitu banyak, ya mereka merasa takut, benar-benar mereka itu takut mati, kebingungan mati. Jadi mereka berharap bisa selamat. Ini mati nih, tadi gue nakut-nakutin orang Islam, nakut-nakutin pengikutnya Muhammad bahwa akan mati, jangan-jangan gue ke ini juga nih, kesabet juga nih, kena juga gue dari sama Ahzab ini. Mereka benar-benar takut. Tapi kenyataannya ketika Allah memberikan kemenangan, akhirnya menang itu Pak. Akhirnya Rasulullah dan orang-orang mukmin di Madinah itu akhirnya menang. Tetapi ketika Allah memberikan kemenangan, langsung dah balik lagi dia. Orang yang tadinya cemen lah istilahnya, yang tadinya ketakutan, dalam kondisi genting dia takut bener, tapi begitu udah dalam kondisi normal lagi, biasa lagi, banyak omong lagi, bahkan udah mulai melemahkan orang-orang mukmin lagi. Orang-orang mukmin pengikutnya Nabi Muhammad, ya ada yang ya dijelek-jelekan, ada yang omongin keburukannya. Inilah orang-orang munafik. Yang demikian ini adalah orang yang Allah hapus amal perbuatannya. Gak beda jauh sama orang kafir. Apa yang pernah mereka lakukan, sholat di belakang Nabi misalnya, atau puasa, atau mereka pernah berangkat perang, itu semuanya oleh Allah hapus, gak ada hitungan amalnya itu, gak Allah anggap. Kenapa? Karena Allah udah bisa pastikan itu semua pura-pura. Dia sholat di belakang Nabi, ya pura-pura. Dia puasa juga pura-pura. Dia ikut perang juga, la yatunal ba'sa illa qalilan, juga pura-pura. Semuanya
pura-pura aja. Allah nggak mau nerima yang pura-pura, yang jujur-jujur aja, yang benar-benar sungguh-sungguh itu yang Allah terima. Orang munafik ini sama seperti orang kafir yang nanti akan terhapus amalnya dan tidak masuk dalam hitungan Allah. Meskipun dia nggak seperti orang kafir. Orang kafir misalnya sama sekali nggak pernah beribadah, dia ada ibadahnya, tapi nggak ada gunanya ibadah yang dilakukan karena riya, karena sum'ah. Itu yang membuat Allah sangat mudah untuk menghapus amal perbuatan mereka. Jadi dari sini bisa kita pahami, Pak, bahwa mukmin, orang yang benar-benar mukmin ini pasti bukan orang munafik. Munafik yang dimaksud ini adalah orang-orang yang munafik yang disebut dengan nifaqul iman, yang imannya ini munafik. Ada nifaqul amal, ada kemunafikan amal. Munafik amal itu bohong, khianat, ini munafiknya munafik amal. Ada yang nifaqul iman, kemunafikannya kemunafikan iman. Kemunafikan iman ini artinya nggak ada imannya. Ya udah, dia kayak orang kafir. Inilah orang-orang munafik yang di neraka selamanya itu yang seperti ini. Yang nifaknya nifakul iman, yaitu munafik keimanannya. Pokoknya habitat a'maluhum, ahbatallahu a'malahum. Allah menghapus seluruh amalnya, sama sekali nggak Allah anggap, nggak Allah reken, karena memang Allah tahu itu semua penuh kepura-puraan. Caranya Allah menunjukkan bahwa itu pura-pura, itu cuma siasat dia, yaitu caranya dengan membebankan mereka atau dengan mewajibkan perang. Mulai ketahuan itu mana yang sungguh-sungguh imannya dan mana yang hanya pura-pura. Yahsabunal ahzab lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Yahsabunal ahzab, mereka mengira orang-orang munafik mengira al-ahzaba akan koalisi itu minal kufari, yakni orang-orang kufar. Orang-orang munafik mengira koalisi orang kafir itu lam yadhabu, tidak akan pergi ila Makkah, ke Makkah, li khaufihim, karena takutnya ahzab, takutnya orang-orang kafir tadi, minhum, dari orang-orang mukmin. Wa ya'til ahzabu, dan jika datang al-ahzabu, koalisi orang kafir tadi, karrotan ukhra, dalam kali yang lain, yawaddu, maka mereka menginginkan, yatamannau, mereka berangan-angan, lau annahum baduna fil a'rab, seandainya mereka itu adalah orang-orang Baduy di Arab. Aika inuna, mereka berada fil badiyati, di jurang-jurang atau di lembah-lembah. Yas'aluna an ambaikum, mereka menanyakan an ambaikum, tentang kabar kalian. Akhbarikum, yaitu kabar kalian, ma'al kufari, bersama orang-orang kafir. Walau kanu fikum, dan jika ada mereka orang munafik itu fikum, di dalam kalian, hadhil karrati, pada kali yang ini, ma qatalu illa qalila, maka tidaklah mereka berperang illa qalilan, kecuali sedikit, riyaan, yaitu riya wa khaufan, dan takut, minat ta'yiri, ya, minat ta'yiri, dari peperangan. Orang-orang munafik ini memang mereka mengira, yahsabuna, mereka mengira bahwa koalisi yang sedemikian besar, 12.000 orang-orang musyrik Quraisy ditambah orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah, ini mereka nggak bakal pulang ke Mekah, pasti menang. Ini dugaannya orang-orang munafik. Jadi mereka orang munafik yang dari awal memang udah nggak mau ikut perang, malah ngompor-ngomporin, udah di sini aja di rumah pasti kalah. Mereka berharap dan mengira bahwa sedemikian besar koalisi pasti bisa mengalahkan orang-orang mukmin di bawah Nabi Muhammad. Pasti kalah itu Nabi Muhammad dan pengikutnya.
Ketika itu datang, ketika ternyata orang-orang Ahzab atau koalisi orang-orang kafir ini datang, mereka berharap mereka itu tidak ada di pasukan Rasulullah. Mereka berharap mereka dianggap sebagai orang-orang ini, orang-orang Badui. Orang Badui itu Pak, jadi orang yang tidak menetap. Orang yang Badui ini orang yang tidak menetap dalam satu kawasan. Beda dengan Rasulullah dan para sahabatnya misalnya menetap di Madinah, bukan Badui. Itu namanya Arab yang disebut dengan Hador. Kenapa? Karena sudah ada peradabannya. Kalau Badui dia nomaden dari satu lembah ke lembah. Nah, kehidupannya begitu aja. Orang-orang munafik ini berharap kalau ternyata mereka didatangi oleh koalisinya orang kafir dan orang Yahudi, kebetulan ketemu mereka berharap ditanya baik-baik. Kamu temannya Muhammad ya? Enggak. Saya kasih kabar. Saya kasih rahasia tentang Muhammad dan pengikutnya. Mereka berharap seperti itu. Mereka berharap bisa selamat dan mereka berharap bisa jadi mata-mata untuk menghancurkan orang-orang mukmin bersama Rasulullah. Yang begini ini seandainya ada di barisan Rasulullah, jadi bukan di lembah atau di bukit antara Madinah dengan Khandaq. Seandainya dia itu ada di barisan Rasulullah, maka dia ikut perang pun pasti ikut perangnya itu karena riya, karena pamer, bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat oleh Rasulullah, tapi karena pengen dilihat oleh manusia, bukan karena Allah, tapi ingin ada tujuan lain selain Allah. Mungkin ghanimah, mungkin kedudukan nanti di sisi Rasulullah, dan mungkin hal-hal lain yang memang bukan Allah yang mereka niatkan. Inilah orang-orang munafik. Jadi sifatnya ini labil. Orang munafik kan begitu Pak. Ini kalau gua ke orang-orang kafir nih, nanti akan gua harus begini. Tapi nanti kalau misalnya gua ada di sisi Muhammad dan pengikutnya, gua harus berlaku seperti ini. Nah itu udah direncanain sama mereka itu. Tapi dalam hati mereka yang ada itu kekufuran. Dalam hati mereka itu yang ada itu ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad. Dalam hati mereka nggak mau dipimpin oleh Nabi Muhammad, nggak mau. Begitu juga dipimpin orang kafir, mereka juga nggak mau. Jadi kemana-mana itu orang munafik itu nggak bakal kena. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada lakum untuk kalian fi Rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iswatun, boleh dibaca iswatun bikasril hamzah wa dhammiha, dan juga boleh dibaca dhammahnya hamzah. Uswatun boleh, fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini yang banyak. Boleh juga laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah, termasuk qiraah sab'ah. Suri tauladan yang baik, hasanatun yang baik, iktidaan yaitu teladan, bihi iktidaan yang perlu diikuti, bihi terhadapnya, fil qitali dalam peperangan, wasabati dan kemantepan, fi mawatinihi dalam jejak-jejak atau dalam keputusan-keputusan Rasulullah. Liman, contoh itu, teladan itu liman untuk orang. Man ini badalun min lakum, yaitu badal dari lakum. Untuk orang kana, yang ada orang tersebut yarjullaha, selalu mengharapkan akan Allah, yakhafuhu yaitu takut pada Allah, wal yaumal akhirah dan hari akhir, wa dzakara dan mengingat orang tersebut Allah katsiran dengan banyak mengingatnya. Bi khilafi man laisa kadzalik, berbeda dengan orang laisa kadzalik yang tidak seperti itu. Yang bisa menjadi mukmin hakiki itu cuma orang yang
mengharap Allah saja. Jadi orang yang riya, orang yang pamer, itu pasti tidak akan bisa jadi mukmin hakiki, mukmin sejati. Yang bisa jadi mukmin sejati itu adalah orang yang takut kepada hari akhir, bahwa nanti ada hari akhir, dibangkitkan dan dimintai semua pertanggungjawaban kita atas perbuatan-perbuatan kita. Kita dimintai ngajarnya gimana, kita dimintai bagaimana kita dengan istri, bagaimana kita dengan tangga, semua dipertanggungjawabkan. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang takut dan selalu waspada bahwa nanti itu ada hari kebangkitan. Ini mukmin sejati. Dan wa dzakarallaha katsiran. Orang mukmin sejati itu yang selalu mengingat Allah, yang sering mengingat Allah. Nah, ini udah sepaket nih Pak. Orang yang ikhlas pasti berharap hanya Allah saja, nggak pamer, dan juga selalu mengingat Allah, itu udah pasti tujuannya, udah pasti orientasinya itu akhirat. Nggak mungkin dia cari dunia. Orang-orang inilah yang mukmin sejati. Mukmin sejati inilah yang bisa mengambil teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang imannya itu palsu, yang imannya itu enggak sejati, enggak bakal bisa mengambil teladan Rasulullah. Sekarang saya coba begini Pak, Nabi misalnya, Nabi kan punya istri, kita tahu 9, Rasulullah. Kalau kita ikutin sunnah, kita mau ngikutin sunnah yang begini doang, yang jadi istri kita 4 gitu. Bukan yang itu ngikutin sunnah. Jadi ngikutin sunnah itu yang bagaimana? Ambil dari Nabi yang kira-kira berat, itu yang mukmin sejati. Kira-kira sanggup nggak kita? Ya, sanggup nggak kita seperti Rasulullah yang sholat malamnya itu lebih dari 2/3 malam? Sanggup nggak kita seperti Rasulullah yang lebih sering lapar dibanding kenyang? Sanggup nggak kita seperti Rasulullah yang sebenarnya sudah setara dengan raja-raja Romawi, kaisar-kaisar Persia, tapi Rasulullah tetap nggak mau dunia itu, ditawari semua hadiah dari itu semua, tapi Rasulullah tetap di gubuknya. Bisa nggak kita seperti itu? Nggak usah zuhud terlalu inilah, zuhud terlalu susah, tapi hidup sederhana aja. Bisa nggak kita nolak duit? Nah itu tuh yang susah. Orang yang imannya sejati